Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yang terdiri dari 3 subbab, yaitu konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita langsung membahas 3 subbab itu. Oke, untuk mempermudah mempelajari peta konsepnya, kita bisa melihat peta Surakarta. Nah, konsep nilai mutlak suatu bilangan itu bisa diibaratkan seperti jarak antar kota. Jadi tidak mungkin bernilai negatif ya. Jarak tidak mungkin bernilai negatif, begitu juga dengan nilai mutlak suatu bilangan. Nah, yuk dijawab. Apakah ada nilai mutlak dari 0 itu? Ada atau tidak nilai mutlak dari 0? Oke, lanjut ke konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu ada, yaitu nilai mutlak suatu bilangan, yaitu jarak dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, kita bisa mengibaratkan pada garis bilangan ini, jarak titik 0 ya, pada garis bilangan 0 ke min 3 itu jaraknya 3 satuan, kemudian 0 ke 3 itu juga 3 satuan. Jadi nilai mutlak dari 3 itu adalah 3 dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, oke, untuk contohnya bisa melihat di sini ya. Nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4, nilai mutlak negatif 5 ditambah nilai mutlak dari 6. Nah, ini jadi positif 5 plus 6, 11. Kemudian nilai mutlak negatif 5 plus 6 sama dengan 1. Kemudian contoh keempat, nilai mutlak negatif 3 dikurangi 4 itu dikurangi nilai mutlak dari 3 kurangi 4, nilai mutlak dari negatif 7 dikurangi nilai mutlak dari negatif 1, yaitu 7 kurangi 1 yaitu 6. Nah, untuk contoh yang kelima, nilai mutlak dari negatif 6 ditambah 2 dikurangi nilai mutlak dari 3 kurangi 6 plus 8. Nah, ini jadi positif ya. Negatif nilai mutlak dari negatif 4, 4. Kemudian dikurangi 5 min 1. Nah, sekarang masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak ada 4. Yaitu yang pertama bisa kalian lihat bahwa nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak dari X. Kemudian nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 2. Begitu juga dengan sifat ketiga dan keempat ya. Untuk sifat yang keempat ini dibagi 5 sifat ya, yang dimana kelima sifat itu dioperasikan dengan bilangan. Oke, sekarang masuk ke fungsi nilai mutlak dan grafik fungsi fx sendiri. Fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak x bisa kalian lihat grafiknya, yaitu apa? Berupa grafik ini ya, seperti V, di mana grafik ini pasti di atas sumbu X, tidak mungkin bernilai negatif, tidak mungkin Y-nya negatif, Y-nya selalu tidak negatif. Nah, secara definisi ya ini kemudian bisa dibuat dalam suatu titik X, Y, jika X-nya min 4, Y-nya 4, sampai X-nya sama dengan 4, Y-nya 4, digambar seperti itu tadi. Oke, sekarang ke grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1. Nilai mutlak ini kalau digambar geser ke kiri sebanyak setengah satuan ya. Nah, kita bisa melihat bahwa jika X-nya min 4 dimasukkan ke sini, 2 kali min 4 ditambah 1, min 8 tambah 1 yaitu min 7 di nilai mutlak 7. Nah, sumbu simetrinya di X sama dengan min setengah. Jadi tidak pernah di bawah sumbu X karena tadi nilai mutlak tidak mungkin negatif. Oke, baik, sekarang ke persamaan nilai mutlak langsung, di mana persamaan sudah kalian pelajari waktu SMP, yaitu tidak lepas dengan menentukan nilai X atau HP, yaitu himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlak itu. Oke, bentuk pertama yaitu nilai mutlak X sama dengan A. Nilai mutlak X sama dengan A, HP-nya yaitu negatif A dan A ya. Penyelesaiannya X sama dengan A dan X sama dengan negatif A. Kemudian contoh dari bentuk 1 bisa diambil HP dari nilai mutlak dari X sama dengan 5 itu HP-nya berapa? Negatif 5 dan 5 ya. Jadi tulis yang paling kecil sendiri. Kemudian
bentuk kedua yaitu nilai mutlak X plus A sama dengan B. Nah, penyelesaiannya yaitu X plus A sama dengan B dan X plus A sama dengan negatif B. A-nya dipindah ruas, jadi X sama dengan B dikurangi A. Ya, kemudian yang kedua X sama dengan min B dikurangi A juga. Untuk contohnya bisa dilihat ya. Tentukan HP dari nilai mutlak X plus 5 sama dengan 7. Nah, seperti tadi, X plus 5 sama dengan 7 dan X plus 5 sama dengan negatif 7, 5 pindah ruas jadi negatif. X sama dengan 7 kurangi 5 dan X sama dengan negatif 7 kurangi negatif 5. X sama dengan 2 dan min 12. Ditulis yang paling kecil sendiri untuk HP-nya ya. Ya baik, kemudian lanjut ke bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga di sini nanti ada nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Maka penyelesaiannya AX plus B sama dengan C dan AX plus B sama dengan negatif C. Ya, oke baik. Jadi ini bedanya di C sama negatif C, nilai mutlaknya hilang. Sama seperti bentuk yang kedua tadi. Baik, untuk contohnya, tentukan HP dari nilai mutlak 2X plus 1 sama dengan 5. Seperti sebelumnya. 2x plus 1 sama dengan 5 atau 2x plus 1 sama dengan negatif 5. Nah ini tinggal pindah ruas, jadi persamaan linear satu variabel yang dulu waktu SMP kalian pernah pelajari. 2x sama dengan 5 kurangi 1 atau 2x sama dengan min 5 min 1. 5 kurangi 1 4, min 5 kurangi 1 min 6. 2x sama dengan 4 itu x sama dengan 2 dan 2x sama dengan min 6 itu x sama dengan min 3. Jadi HP-nya negatif 3 dan 2. Jadi ditulis yang paling kecil terlebih dahulu. Oke, jadi HP ini nanti kalau dimasukkan ke nilai mutlak itu akan memenuhi persamaannya. Oke, langsung masuk ke peridaksamaan nilai mutlak. Ya, kalau tadi persamaan nilai mutlak, sekarang ke peridaksamaan. Peridaksamaan tidak lepas dengan tanda ini ya, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan dan lebih dari. Ya, jadi ada 4 sifat. Di mana masing-masing ini mempunyai penjabaran sendiri-sendiri. Kalian bisa memperhatikan ya, 1 dan 2 hampir sama, 3 dan 4 juga hampir sama. Perbedaannya pada tanda sama dengan. Ya, amati dan perhatikan baik-baik sifat ini agar kalian bisa lebih paham. Oke. Kemudian saya akan kasih contoh yang pertama dari peridaksamaan nilai mutlak. Ya. Dari sifat yang pertama tadi ya, nilai mutlak X kurang dari sama dengan 4 bisa dijabarkan dari X lebih besar sama dengan negatif 4 dan kurang dari sama dengan 4. Begitu juga dengan ini ya, 1 dan 2 hampir sama, perbedaannya pada tanda sama dengan. Kemudian yang ketiga dan 4 ini lebih dari ya, jadi sesuai sifat yang sebelumnya. Kemudian contoh 2. Baik, contoh yang kedua, kembali ke sifat yang awal tadi ya. Jadi X plus 3, nilai mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Nah ini dijabarkan, negatif 4, 4. Di sini masih ada X plus 3. Plus 3-nya pindah ruas, jadi negatif 3, kiri dan kanan, biar adil. Nah jadi ini. Oke, lanjut ke soal cerita. Nah, di sini juga ada soal cerita tentang nilai mutlak. Kalian bisa membaca di sini ya. Ada sebuah ketinggian permukaan air sungai Bengawan 120 cm atau 1,2 meter. Kemudian ketinggian air sungai Bengawan dapat berubah pada musim kemarau dan hujan dengan penyimpangannya yaitu kurang dari 11 cm. Nah, tentukan model matematikanya dan tentukan interval ketinggian sungai Bengawan. Nah, ini tidak lepas dengan konsep nilai mutlak terkhusus ada kurang dari, berarti masuk ke peridaksamaan nilai mutlak ya. Nah, pembahasannya bisa kita lihat di slide berikutnya, yaitu ingat ya, ini ya 120 cm dan penyimpangannya kurang dari 11. Nah, model matematikanya X kurang dari 120 ya, nilai mutlaknya, kemudian kurang dari sama dengan 11. Jadi penyimpangannya di sini. Nah, ini sesuai dengan sifat peridaksamaan tadi ya, negatif 11 dan 11. Negatif ini ya, min 120 dipindah ruas jadi apa? 120 min 11 dan 120 plus 11. Jadi intervalnya ketinggian dari sungai Bengawan yaitu antara
dari 109 cm sampai 121 cm. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham apa yang Bu Lina sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar video ini ya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.